Oke, di layar kelihatan ya yang tadi. Oke, saya ulang sekilas terkait bab 2. Bab 2 kuncinya, poin utamanya kita belajar kata tunjuk benda. Nah, kata tunjuk benda itu isinya apa? Kata tunjuk benda itu kita belajar ini. Sore, sore, dan are. Sama kono, sono, dan ano. Nah, bedanya apa kore, sore, are, dan kono, sono, ano? Kalau kore, sore, are, dia bisa berdiri sendiri. Kalau kono, sono, ano, yang nomor 6 ini, dia tidak bisa berdiri sendiri dan wajib harus diikuti dengan kata benda. Tuh. Artinya sama ya, kono sama dengan sore, sono sama dengan sore, dan ano sama dengan hari. Terus terkait dengan pola kalimatnya, masih sama dengan bab 1, itu masih belajar tentang subjek dengan objek. Ya, kalau kita lihat di nomor 2 ini masih sama dengan subjek dan objek. Cuman perbedaannya subjeknya di sini kalau di materi 1 itu nama orang atau kata benda orang. Kalau di sini dia diganti atau diwakili oleh kata tunjuk benda yaitu kore sore are. Terus dari pola kalimat ini itu dia bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Deskanya 2 kali dalam satu kalimat digunakan untuk memastikan suatu benda. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, ini apakah buku atau majalah? Itu seperti itu. Dia pakainya Hong deska, zashi deska, atau mungkin Shinbun deska, zashi deska, atau mungkin I deska, A deska, atau Si deska, Su deska, itu juga bisa. Jadi subjeknya bisa dihilangkan langsung. I deska, A deska, itu juga boleh. Terus yang nomor 4 dan nomor 5, konsepnya masih sama, objek dengan akhiran kalimat ya, bisa kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya. Cuman objeknya itu dia diisi oleh 2 kosakata, di mana 2 kosakata ini dia saling berhubungan, diwakili oleh partikel no. Nah, partikel no sendiri dia penggunaannya banyak. Yang bab 1 kemarin diartikan dari, yang di sini dia diartikan tentang, dan juga bisa juga diartikan sebagai kepemilikan. Tuh, seperti itu. Nah, untuk membedakannya dia tentang, dari, atau kepemilikan, sesuaikan dengan kalimatnya. Kalau kalimat kata benda pertamanya adalah orang atau benda hidup, otomatis dia kepemilikan. Kalau dia kata bendanya, dia kata benda nama barang, otomatis dia tentang. Kalau dia nama institusi, nama tempat, atau dan lain sebagainya, perusahaan, itu sama dengan bab 1 kemarin, dia artinya dari karyawan, dari adik, dari, dan lain sebagainya. Seperti itu bisa. Dan yang terakhir, ya, konosonato itu dia harus diikuti dengan kata benda untuk dijadikan kalimat. Atau bisa dijadikan sebagai itu ya, kata tunjuk benda yang spesifik. Itu menggunakan kono, sono, ano. Kono kuruma, mobil ini. Sono chiso, kamus itu. Ano hito, orang itu juga sama menggunakannya. Nono, nono diikuti dengan kata benda. Itu. Jadi secara ringkasnya seperti itu yang kita pahami. Cuma di sini saya nulisnya banyak karena kebanyakan contoh. Yang penting paham konsepnya. Konsepnya oke, mau diotak-atik bagaimanapun nggak akan pusing.
Oke, seperti itu. 1 sampai 6 ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke itu buku yang Minane Hongo, buku merah. Oke, nggak ada ya. Kita masuk ke buku yang Minano Nihongo, yang buku merah. Oke, saya pindah layarnya menjadi ini. Oke, jadi seperti ini layarnya. Oke, udah masuk, kelihatan ya. Kursornya juga kelihatan, jadi enak belajarnya. Oke, kita langsung masuk di halaman 14. Halaman 14, buku merah, buku Minano Nihongo. Sudah dibuka semua. Oke, seperti biasa, kita belajar dari Rei Bung. Rei itu contoh, Bung itu kalimat. Contoh kalimat. Seperti itu kanjinya seperti ini, juga kanjinya seperti ini. Tuh. Jadi ya, lancarkan dulu hiragananya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Ini nomor 1 ya, ada kata korewa boru pendeska. Jawabannya hai so des. Artinya dari subjek ini ballpoint. Hai itu ya. Nah, so des. So kosakata baru di bab 2. Dia artinya benar. Kalau yang kita pelajarikan ini pulpen, ya pulpen kan gitu. Kalau kalimat yang kita pelajari tadi, cuman di sini untuk jawaban dia lebih fleksibel menggunakan ini. Hai so des ya benar itu boleh. Atau mau menggunakan hai baru pendes juga boleh. So ya artinya benar. So kosakata. So karena diartikan sebagai keterangan sama dengan kata benda, akhirnya dia des. Nah, kalau negatif gimana? Desnya diganti dengan jaarimaseng. So, jaarimaseng tidak benar. Itu boleh. Dan nomor 2, ada kata sorewa no to desu ka? Tidak ada jawaban. Iye. Nah, dalam kurung. Maksudnya dalam kurung ini dia boleh dibaca, boleh tidak. Ya, kalau dibaca berarti iye korewa tejo desu. Kalau tanpa dibaca iye tejo desu. Nah, ini perlu diperhatikan. Pertanyaannya sore, jawabannya kore. Kalau diartikan sore itu noto, buku catatan. Itu buku catatan iye korewa techo desu. Tidak, ini techo. Techo itu dia buku saku. Techo, buku saku atau buku pegangan atau buku kecil itulah. Kayak notebook kecil seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaannya sore, jawabannya kore. Kenapa kok pakainya seperti itu? Kenapa dia nggak pakai sore juga? Secara ilustrasi, sore ini penanya, dia menunjuk ke benda yang dekat dengan si lawan bicara. Atau istilahnya kan mungkin namanya buku saku kan dia ada di kantong kita kan. Orang lain bertanya menunjuk ke kantong kita, otomatis kan dia jauh dari benda ini. Nah, kenapa kita pakai kore? Karena bendanya ini dia nempel atau dekat dengan kita. Seperti itu. Sorewa noto desu ka? Iye korewa techo desu. Kemudian yang nomor 3 ada kata tanya. Sorewa nan desu ka? Jawabannya Meisi desu.
Nah, sore, nan. Nah, kalimat menanyakan benda. Nan artinya apa? Tadi sudah saya tulis ya. Itu apa? Nah, ini dia jawaban singkatnya langsung nyebut bendanya. Atau kalau jawabannya yang agak panjang, sorenya diikutkan lagi. Sorewa atau pakai korewa juga boleh ya, tergantung ilustrasinya. Bendanya itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita. Tapi yang paling aman ya seperti ini langsung Macy des. Berarti itu apa? Macy. Mei dari kata kanji Mei. Mei itu nama, si itu dia kayak pengenal. Nama pengenal Macy. Berarti kartu tanda pengenal. Atau kalau istilahnya apa ya? Kartu kecil itulah yang sering dibagi-bagiin itu apa namanya? Ya kayak Kartu gitu. nama. Itu ya. Kartu nama. Nah, seperti kartu nama. Lanjut untuk nomor 4. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dia nomor 2. Ada kata korewa 9 deska. Kalau nggak tahu bahasa Jepangnya, tapi kalau tahu korewa kyu deska, nana deska. Mungkin dia orangnya itu ya agak minus. Jadi ketika melihat angka 9 dengan angka 7 itu dia dianggap mirip. Makanya dia bertanya untuk memastikan ini tuh angka 9 atau angka 7. Atau mungkin yang menulis dia itu kayak Sebentar tulisannya lagi ceker kamu ayam. buka dulu Jadi nggak sendiri. bisa dibaca. Makanya dia bingung tuh dia nulisnya 9 atau angka 7. Dia memastikan. Korewa Q deska, nana deska, Q des. Langsung ya, pilih salah satu. Sama yang saya sampaikan tadi kan, Q des. Atau bisa juga, kalau bukan dua-duanya, nanti bisa juga menggunakan bukan 9, bukan 7, tetapi mungkin dia angka 5, atau mungkin angka 2, atau angka 6. Intinya yang mirip-mirip lah. Itu penggunaannya seperti ya, deska, deska. Dan yang nomor 5, contoh yang kelima, ada kata sorewa nano zashi desu ka. Itu, nah, nano zashi. Dari belakang ke depan. Itu zashi. Majalah. Nan kan apa? Otomatis dia majalah tentang apa? Atau majalahnya itu dia isinya apa sih? Itu maksudnya. Ini kanjinya majalah seperti ini. Susah dia ya. Nah, jawabannya dia Konbyuta no zashi desu. Zashi majalah tentang konbyuta. Nah, ini nih orang Jepang ini. Jeleknya itu karena hurufnya itu nggak lengkap ya cara pengucapan hurufnya. Jadi bahasa Jepangnya komputer, bahasa Inggrisnya komputer. Orang Jepang nggak nyebut komputer, jadinya komputa. Tuh, jadi komputer itu dia adalah komputer. Ini komputer yang model komputer jadul itu ya, yang ada CPU-nya sendiri, ada monitornya sendiri kayak gitu. Jadi itu masalah tentang apa? Masalah tentang komputer. Berarti dia mungkin entah pengoperasian komputer atau mungkin dia isinya tentang itu pembelajaran tentang komputer dan lain sebagainya. No ya tentang atau isi. Yang nomor 6 ada penulisan arewa dareno kabang desu ka. Jawabannya Sato sang no kabang desu. Wa subjek. Are itu berarti itu jauh. Nah, ada dari yang saya sampaikan tadi artinya siapa? Kabang. Nah, siapa? Kata tanya untuk menanyakan orang yang atau benda hidup. Berarti notnya di sini dia sebagai kepemilikan. Artikannya dari subjeknya dulu, itu dari paling belakang. Tas milik siapa? Jawabannya Sato Sangno Kabang Des. Kabang, tas milik saudara Sato.
Satu, dia nama orang Jepang nih, marga. Marga. Padahal kalau satu sendiri itu dia diartikan gula. Tapi kanjinya beda. Satu. Itu nomor 6. Dan untuk nomor 7, ada kata korewa mirasang no desu ka? Itu jawaban. Iye watashi no ja arimasen. Nah, kita lihat kata kuncinya. No desu ka. Juga yang kita pelajari. No langsung des. Otomatis dia juga diartikan dan wajib diartikan kepemilikan. Dari subjeknya dulu, kore, ini, milik Mira. Berarti ini milik Mira. Dia bertanya. Jawabannya, iye watashi no ja arimasen. Tidak, ja arimasen. Bukan milik saya. Ya, no desu ka. Kepemilikan. Sama yang kita pelajari. Dan yang terakhir, ya, no diikuti dengan kata benda. Kemudian di sini dia baru subjek atau partikel subjeknya ya, wa. Kono kagi wa dari no desu ka. Nah, ada no des lagi. Jawabannya watashi no des. Nah, kono kaki berarti ngartiinnya dari sini. Kunci ini. Kaki itu artinya kunci. Bukan ini kunci ya. Kalau ini kunci pakainya korewa kaki. Nah, kalau kono kaki berarti kunci ini. Menyebut benda lebih spesifik. Kunci ini dari no milik siapa? Watashi no des milik saya. Itu contoh yang kita pelajari di bab 2. Nih, jadi yang kita pelajari ya seputar ini aja. Ini apa? Ini apa? Itu apa? Itu milik siapa? Tentang apa? Dan seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Yang masih bingung atau kesusahan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini ada percakapan. Mengartikan susah. Nah, ini nih. Tulisannya Renshu A. Ini silahkan diartikan. Jadi dijadikan PR. Ya, dijadikan PR nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini silahkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, cara ngartikannya ini dia apa ya? Sama semua ya. Ada kata nih, korewa sukue des. Bawahnya langsung sinbung, meisi, nan. Nah, ini maksudnya adalah ini sampai bawah sini tuh dia sama. Korewa sukue des, korewa sinbung, nah ini juga des. Korewa meisi des, korewa nan des ka. Itu silahkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini nomor 2 juga sama ya. Sorewanya ini dia sampai bawah sini ya. Jadi yang ini kan patokan nih. Nah, dia ke bawah sini dia sama-sama sorewa, sorewa, sorewa. Ini juga sama. Diska, diska, diska. Ini juga sama. Diska, diska. Yang ketiga juga sama ya. Korewa. Ini juga korewa, korewa, korewa. Nah, kalau ini dia no hong des, no hong des, no hong des, no hong des. Tambahkan dengan ka. Sama ya arewa, arewa, arewa. Juga sama ya no des, no des, no des, no des ka. Dan sampai nomor 6. Kono, kono, kono. Ini juga sama.
Jadi semua ini ada 1, 2, 3 kalimat, 1, 2, 3, 4 kalimat. Ini silahkan diubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sambil belajar kosakata, sambil belajar menyusun kalimat, biar materi bab 2 ini cepat dipahami dan bisa masuk ke materi ketiga. Itu untuk PR-nya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?